Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 Informatika. Di sini kami akan mendiskusikan dengan kelompok. Kelompok kami terdiri dari Ibnu Umar Ramadan, Helena, Tasya, Adit, Jabes, Grace, dan Gendry. Oke, langsung saja kita ke persoalan yang pertama, yaitu buatlah pembagian dan fungsi hardware pada perangkat komputer, input, proses, dan output. Mungkin ada yang bisa menjelaskan inputnya? Adit? Input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam. Maaf, Helena, matiin dulu itu mikrofonmu. Fungsi input, Adit? Fungsi input adalah memberi masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah komputer untuk Dia ngelek ya? Fungsinya adalah memberi masukan perintah kepada memori dan prosesor sebuah komputer untuk diulah sehingga menghasilkan data dan informasi yang kita perlukan. Contohnya? Ada keyboard, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Ada yang mau menambahkan atau ada yang lain? Mouse? Ya. Mouse perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Oke, bagus. Ada lagi? Scanner. Kenapa? Scanner. Contoh yang Sambung aja. Scanner itu apa itu? Scanner itu merupakan data analog menjadi digital. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua, prosesnya. Prosesnya adalah kegiatan mengelola input untuk menghasilkan output. Fungsi proses ini adalah memproses atau mengelola data komputer. Contoh dari proses ini adalah prosesor. Prosesor adalah memproses data atau informasi yang diterima dari proses input. Ada yang ingin menambahkan contohnya? RAM Ya. untuk media penyimpanan sementara. Oke. Ada lagi? Power supply. Power supply. Mengubah arus AC menjadi arus DC. Oke, kita lanjut lagi. Output. Ada yang bisa menjelaskan output? Afifah? Ada komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Fungsinya menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari
pencacatan proses komputer. Contohnya, ada yang mau menambahkan? Monitor. Ya, apa itu monitor? Menampilkan data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Oke. Ada lagi? Printer. Apa itu? Untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Proyektor, penampilan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Headset, Oke. untuk mendengarkan suara dan berbicara. Ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada. Oke, kita langsung masuk ke nomor 2 ya. Nomor 2 yaitu diskusikan tentang perkembangan dan 8086. Prosesor 806 CPU 16 bit. Pertama, Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. CPU PC pertama 1981. Ya. Guys. Halo. Ada yang bisa menjelaskan generasi keduanya? Jabes. Generasi kedua adalah prosesor 80286 1982 merupakan 16 bit. Oke, generasi ketiganya. Adit. Generasi ketiga yaitu prosesor 8386 atau DX. 386 diluncurkan 17 Oktober 1985. 86 merupakan CPU bit 32 pertama. Nah, Generasi keempat, Mugi. Generasi keempat pada 80486 DX. 80486 dikeluarkan 10 April 1989. Prosesor 80486 SX merupakan chip baru yang tidak lengkap. Prosesor Cyrix 4865LC
menggunakan kumpulan perintah yang sama seperti 486DX. Prosesor IBM 486 5LC2. IBM mempunyai chips 486 buatan sendiri. Generasi kelimanya Grace. Bentar. Tasya generasi kelimanya. Maaf tadi agak nge-lag. Oh, generasi kelima Pentium Classic atau P5 4C. Dikeluarkan dan dikembangkan oleh Intel pada 22 Maret tahun 1993. Generasi ke-6 Helena. Generasi ke-6 yaitu Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Lalu Pentium 2. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan. Diperkenalkan 7 Mei 1997. Pentium 2 berbentuk kotak plastik persegi besar. Pentium 2 Celeron. Awal 1998, Intel mempunyai masa yang sulit dengan Pentium Pro 2 yang agak mahal. Pentium 2 Celeron A, Pentium 2 Celeron PPGA, dan Pentium 2 Xeon. Pentium 2 Xeon pada 26 Juli 1998 dikenalkan. Generasi ketujuhnya Gundam 9. Duo diluncurkan pada Juli 2007, yaitu terdapat seri Core 13M, Core 15M, Core 17M, dan Core 19. Generasi ke-8 ya. Enggak ada. Itu salah tulis. Berarti generasi ke-8-nya belum ada ya. Belum ada yang menemukannya lah berarti ya. Oke. Generasi ke-8 itu nanti saja. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini tentang pendapat pribadi. Menurut pendapat kalian, seberapa besar peranan hardware dalam menunjang kinerja sebuah perangkat komputer? Ini udah direkam kan, Jabes? Direkam. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nomor 3, Tasya. Halo. Adit, nomor 3 pendapatnya. Nah, Oke, untuk nomor 3. Menurut pendapat kalian, seberapa besar peranan hardware dalam menunjang kinerja sebuah perangkat komputer? Ini menurut saya ya, peranannya itu sangat besar peranannya bagi perangkat komputer. Karena tanpa hardware, sebuah komputer tidak bisa melakukan pengelolaan data di dalam maupun di luar. Ada yang lain, Helena? Ini soal yang nomor 3 kan? Iya. Dapat masing-masing. Aku udah buat panjang tapi Iya, nggak apa-apa. Udah baca. Kan pendapat masing-masing, nggak apa-apa.
komponen hardware dalam menunjang kinerja sebuah perangkat komputer, yaitu hampir seluruh kinerja perangkat komputer menggunakan peranan hardware. Secara garis besar, hardware memiliki peranan yang sangat krusial untuk memastikan suatu komputer berfungsi maksimal atau tidak berkat beberapa fungsi dari bagian-bagian hardware. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya komputer dengan baik. Dan juga, fungsi atau peran hardware menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Pendapat 3 tas. Oke, tidak ada. Grace. Grace, pendapat nomor 3, Grace. Enggak ada juga. Mugi, pendapat nomor 3-nya. Karena hardware itu menjadi indikator kinerja komputer dan saling berkaitan dengan input dan output. Udah. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya kurang lebih sama macamnya Helena jawabannya. Oke. Adit. Mic-nya buka, Adit. Peran hardware secara garis besar, hardware memiliki peran sangat krusial untuk memastikan suatu komputer berfungsi maksimal atau tidak berkat beberapa fungsi dari bagian-bagian hardware. Ya. Oke. Sekian nomor 3-nya nih. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Oke, untuk nomor-nomor lain mungkin ada yang bisa menambahkan. Nomor 1, nomor 2, ada yang kurang? Mungkin contoh-contohnya. Contoh-contoh dari input, proses, output. Ada yang bisa menambahkan? Atau sudah cukup? Untuk input bagian contohnya ada joystick. Adalah perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Ada lagi? Ada mikrofon untuk merekam suara yang bisa digunakan saat melakukan video call. Ya. Tasya ada mungkin menambahkan contoh-contohnya? Ada like pen, itu memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Terus ada flash disk sebagai media menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada touchpad, sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus. Oke. Untuk prosesnya? Mungkin Ada yang ada mau VGA card.
untuk mengubah Ya, sinyal digital komputer menjadi gambar pada monitor. Contoh pada proses yaitu ada prosesor yang berfungsi sebagai memproses data atau informasi yang diterima dari proses input. Kemudian ada RAM yaitu untuk media penyimpanan sementara. Kemudian ada motherboard yaitu papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer. Lalu ada power supply yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Oke, contoh output. Ada yang lain? Mungkin ingin menambahkan? Enggak, udah disebut semua tadi. Oke. Berarti semua sudah pas kan? Sudah. Oke, kita akhiri saja diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Maaf.